Real chance on the far side. It's through it. Oh, I say. Bahrain 1, Indonesia 2. And the young man, whose first touch hasn't been the greatest today, profits from a playoff. Saine Patinama tegaskan Indonesia tidak pantas dirugikan. Dalam lanjutan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Indonesia melawan Bahrain, Saine Patinama begitu marah usai pertandingan Bahrain dan timnas Indonesia. Hasil imbang 2-2 tidak bisa ia terima. Pemain khas Iyupen ini terekam kamera sempat beradu argumen dengan striker Bahrain, Kamil Al-Aswad, dan ofisial keempat pertandingan. Emosi Saine Patinama sempat meledak dan hampir adu jotos. Untung aksi Saine Patinama bisa diredakan oleh asisten Sintayong, Yum Kin Hun, dan pemain timnas Indonesia lainnya. Ini bukan kali pertama Saine Patinama jadi garda terdepan saat timnas Indonesia diusik. Saat pertandingan di babak 16 besar Piala Asia 2023, Saine Patinama langsung mau adu jotos dengan pemain Australia yang melanggar Rafael Strike. Pada pertandingan yang berlangsung di Stadion Jassim bin Ahmad 29 Januari 2024, Saine tak terima saat fullback Australia Justin Jones melanggar strike. Ex pemain Viking FK itu langsung berlari dan berkonfrontasi dengan Jones. Saine Patinama tak terima Jones secara sengaja menjegal strike. Ekspresi Saine Patinama sangat marah kepada pemain Australia itu. Wasit yang memimpin laga itu kemudian tenangkan Saine. Bek Australia itu akhirnya mendapat kartu kuning. Aksi Saine Patinama ini pun tuai pujian dari publik saat itu, sama seperti yang sekarang ia dapatkan pasca hasil imbang Bahrain versus timnas Indonesia. Saine Patinama sempat menegaskan bahwa ia adalah seorang orang Indonesia. Ia bukanlah orang asing di skuad merah putih. Publik banyak salah sangka. Mereka mengira saya orang asing, tapi aku bukanlah orang asing. Aku Patinama, aku orang Indonesia, aku bukan orang asing, ucap Saine Patinama. Saine Patinama lahir pada tanggal 11 Agustus di Belanda. Pada tahap awal perkembangan karir sepak bolanya, dia menjalani latihan intensif bersama Akademi Ajax dan FC Utrecht. Keinginan Saine Patinama untuk bermain untuk timnas Indonesia memiliki latar belakang yang kuat. Dia memiliki darah campuran dari Maluku melalui ayahnya, yang menjadi sumber inspirasi utamanya. Saine Patinama berjuang untuk menghormati dan mewujudkan impian mendiang ayahnya, yang juga bercita-cita untuk melihatnya bermain untuk timnas Indonesia. Cina gandeng Park Hang-seo jelang lawan timnas Indonesia. Media Cina Sohu menyampaikan surat terbuka kepada Federasi Sepak Bola Negara mereka (CFA) untuk segera menunjuk Park Hang-seo sebagai pelatih tim nasional. Permintaan itu mereka sampaikan jelang Cina menjamu timnas Indonesia dalam matchday ketiga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Media itu dalam artikelnya menilai timnas Indonesia sebagai tim yang berbahaya. Andai Cina mampu dikalahkan, pelatih Branko Ivankovic disebut-sebut akan dipecat. Nah, andai skenario itu terjadi, Federasi Sepak Bola Cina diminta untuk menunjuk Park Hang-seo sebagai pelatih. Park Hang-seo adalah kompatriot pelatih timnas Indonesia Sintayong. Sebelum menganggur, dia merupakan juru taktik yang sukses memoles Vietnam menjadi kekuatan besar di Asia Tenggara. Menurut media itu, gaji Park Hang-seo yang sangat besar tidak akan menjadi halangan untuk CFA andai benar-benar berminat merekrut juru taktik asal Korea Selatan itu. Pelatih Park Hang-seo dulu menerima gaji hingga $600.000 per tahun di Vietnam. Itu merupakan penghalang bagi banyak tim Asia Tenggara. Namun, bagi Federasi Sepak Bola Cina, hal itu tidak menjadi masalah. Bahkan CFA dapat membayar Park Hang-seo lebih dari itu jika dia setuju untuk memimpin timnas Cina. Di sisi lain, media Vietnam dan Viet menganggap ulasan media Cina itu sebagai permintaan tolong timnas Cina kepada Park Hang-seo demi meningkatkan kualitas timnas Cina. Kalah telak, timnas Cina meminta bantuan ke Park Hang-seo. Timnas Cina belum meraih 1 poin pun
setelah 3 pertandingan di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hampir dipastikan Branko Ivankovic akan dipecat dalam waktu dekat dan kandidat yang banyak disebut adalah Park Hang-seo. Dengan adanya menggandeng Park Hang-seo, itu menunjukkan kepada timnas Indonesia bahwa timnas Indonesia benar-benar diakui di negara manapun. Dengan adanya hasil 3 kali pertandingan tanpa terkalahkan, membuat media Cina dan timnas Cina membuat ketar-ketir untuk berhadapan dengan timnas Indonesia. Media Thailand ingatkan timnas Indonesia karena hal ini. Wasit asal Oman, Ahmed Alkaf, bukan pertama kali merugikan tim Asia Tenggara saat memimpin di kompetisi level Asia. Baru-baru ini, timnas Indonesia telah dirugikan oleh kepemimpinan wasit Ahmed Alkaf. Wasit asal Oman itu kerap memberi keputusan merugikan saat timnas Indonesia bertandang ke markas Bahrain. Salah satu keputusan yang merugikan terjadi pada injury time babak kedua. Wasit asal Oman tersebut sebenarnya hanya memberi 6 menit sebagai tambahan waktu pada babak kedua. Namun, wasit itu tidak meniup peluit meski waktu sudah melewati 2 menit. Sampai akhirnya, Bahrain berhasil mencetak gol penyeimbang pada menit ke-99, tambahan waktu babak kedua. Lebih mengejutkannya lagi, wasit langsung meniup peluit, tanda berakhir pertandingan. Sang pengadil pun tak melakukan konsultasi dengan video asisten VAR atau melihat video VAR. Tambahan waktu 3 menit lebih lama itu menjadi sorotan bagi publik tanah air. Fans timnas Indonesia pun banyak yang mengecam kepemimpinan wasit Ahmed Alkaf. PSSI pun sudah mengirim surat protes kepada resmi AFC. Meski begitu, timnas Indonesia bukanlah korban dari perdana dari wasit asal Oman tersebut. Wasit asal Oman itu pernah merugikan wasit Asia Tenggara di kompetisi antar negara lainnya. Thailand jadi pernah korban dari kompetisi Ahmed Alkaf sebagai wasit pertandingan antar negara. Akun Alting Thai Football mengungkapkan bahwa tim nasional Thailand pernah dirugikan oleh wasit yang sama pada masa lalu. Pada tahun 2020, Thailand bertemu dengan Arab Saudi di laga perempat final Piala Asia U23. Ahmed Alkaf awalnya memberi tendangan bebas, tetapi VAR kemudian mengubahnya menjadi penalti. Dalam situasi ideal, wasit seharusnya meninjau monitor VAR untuk memastikan keputusan yang diambil. Namun Ahmed Alkaf tidak melakukannya. Keputusan itu membingungkan, bahkan akun tersebut mengutarakan bagaimana komentator Fox Sport ikut mempertanyakan keputusan tersebut. Thailand akhirnya kalah 1-0 akibat hukuman penalti itu dan mereka tersingkir dari turnamen tersebut. Kami bisa memahami perasaanmu, tulis akun Thai Football di akun media sosial X. Timnas Indonesia harus segera cepat move on dari hasil lawan Bahrain. Mereka sudah ditunggu oleh timnas Cina pada tanggal 15 Oktober untuk melanjutkan asa lolos ke Piala Dunia 2026 zona Asia yang dihuni oleh tim-tim berat seperti Cina, Jepang, Arab Saudi, Australia, dan Bahrain. Akankah debut timnas Indonesia ini akan berjalan dengan manis dengan melawan tim-tim berat yang bisa diunggulkan dengan 3 laga perdana? Timnas Indonesia tidak terkalahkan sama sekali, yang bisa menahan tim-tim langganan Piala Dunia seperti Arab Saudi 1-1, Australia 0-0, dan timnas Bahrain dengan 2-2. Dengan adanya hasil itu membuat timnas Indonesia belum pernah terkalahkan.